Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Baihaqi Hakim Firdaus. Saya dari TI 4207. Saya di sini akan menjelaskan proses pengerjaan soal UAS Statin. Mohon disimak secara perlahan dan jangan lupa untuk di like dan subscribe. Terima kasih. Ya, baik, selanjutnya kita akan ke nomor 2. Iya, nomor 2 ini. Bentar. Kita zoom dulu. Nah, iya. Nah, ini nomor 2. Jadi di soal ini, apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pound dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Jadi data-data ini dimana X-nya itu adalah berat, bobot, dan Y-nya itu adalah konsumsi bensinnya. Nah, ini diambil secara acak ya semuanya. Lalu, nah di sini lumayan banyak soalnya, nggak banyak sih sebenarnya, satu tapi kayak beranak gitu. Ada A B C D E, dimana A-nya suruh buat scatter plot mirip seperti ya ini mohon maaf terbalik ya. Karena waktu pengeskanan ada kesalahan, lalu B-nya korelasi sampel antara variabel X dan Y. Terus ininya yang keduanya itu cari intercept dan slope pakai metode least square. Terus yang D-nya hipotesis 0 menyatakan tidak ada hubungan X dan Y. Oh ya, ini cari pakai yang alfa 0,05 sama H0, kita terima hipotesisnya atau tidak. Terus yang kedua adalah proporsi variansi. Langsung saja nomor 1 ini ya. Maaf, ngeliatnya harus agak miring. Nah, ini X, mohon maaf, kayak A. Ini X, kita jadi yang awalnya seperti ini, yang awalnya membaris kita buat jadi mengkolom seperti ini. Nah, di sini ada total 299 total semuanya. Kita jumlahin dulu biar mempermudah datanya. Dan ini saya menggunakan Excel tadi, tapi biar terlihat lebih real, saya salin ke kertas lalu di scan. Dan Y-nya ini kita buat juga sama seperti ini. Nah, ini X bar rata-rata jumlahnya. Jadi yang 299 ini dibagi 8, diperoleh hasil seperti ini, 37,375. Lalu Y barnya sama, prosesnya juga seperti itu. Lalu ini 167 ya. Lalu ini kita cari XI dikurang X bar. XI dikurang X bar, dimana 2,7 dikurang ini. Iya, dikurang 37,375. Didapatkan hasil seperti ini. Semuanya dilakukan sama. 27 dikurang 37,5, 37,375, 44 dikurang 37,375, dan seterusnya. Sama halnya, kita lewat dulu yang bagian ini. Sama halnya yang di bagian Y. Yang YI dikurang Y bar. Sama seperti itu juga, 30 dikurang 20,875. Iya, diperoleh hasil seperti ini. Sama ya prosesnya. Pengerjaan yang XI min X bar terhadap sama juga sama YI min Y bar, sama prosesnya, cuma beda angka. Lalu XI dikurang X bar dikuadratkan. Nah, jadi ada yang ini udah dapatkan, lalu kita dikuadratkan tersebut agar didapat peroleh positif juga.
Kita totalkan semuanya, jadi ditotalin, dijumlahkan semuanya, lalu dicari rata-ratanya dibagi 8. Diperoleh 88,984,375. Sama juga yang Y juga seperti itu. Yang Y min Y bar kuadrat, biar kita dapat positifnya juga, diperoleh. Terus yang totalnya ini dapatkan, ya maaf ya, ini sebenarnya bukan totalnya tapi rata-ratanya seharusnya, dimana kita jumlahkan semuanya lalu dibagi 8 cari rata-ratanya. Lalu ada ini yang XI min X bar dikalikan, jadi yang ini yang XI min X bar dikalikan sama yang YI min Y bar. Nah, kita kalikan semuanya. Sudah dikalikan, kita cari rata-ratanya. Oke, itu untuk menjawab nomor A, huruf A. Lalu selanjutnya kita korelasi sampel variabel X dan Y. Nah, ini ya yang B-nya, korelasi sampelnya. Itu tuh rumusnya itu adalah sigma X min X bar kali Y min Y bar yang tadi, yang ini, dibagi akar sigma X min X bar kuadrat dikalikan sigma Y min Y bar kuadrat. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan dalam mengartikan tulisan saya sendiri. Lalu kita masukkan saja, dimana R sama dengan, kita masukkan sigmanya yang ini min 53 ini masukkan, sama juga yang akar 88,984 ini kita dapat hasilnya dari sini. Jadi yang jadi tabel yang ini itu berfungsi untuk mempermudah kita sebenarnya untuk mengerjakan ke tahap-tahap selanjutnya. Nah, didapatkan hasil minus 0,95 ya, hasil pembulatan. Lalu dapatkan koefisien korelasi R sama dengan minus 0,95, menunjukkan hubungan linear rendah antara X dan Y. Ya, karena ini minus mendekati 1, jadi hubungannya dapat dibilang linear rendah. Lalu kita ke C. Di bagian C ini, hitunglah estimasi untuk intercept A ya dan slope menggunakan metode least square. Oke, baik. Ya, kita sebenarnya masukin aja ya langsung rumusnya. Dimana B, rumusnya itu adalah B itu berarti slope sigma XI min X bar dikali YI min Y bar sama per sigma XI min X bar kuadrat. Ya, didapatkan nilainya sebesar minus 0,6007. Itu yang untuk B-nya. Nah, kita cari yang A-nya. Yang A-nya itu yaitu adalah Y bar min BX. Ya, 20,875 minus 0,600 dikali 37,375. Nah, ini mohon maaf ada coretan. Didapatkan hasil 43,326. Nah, lalu kita masukkan ke rumusnya, di mana Y sama dengan A ditambah BX. Nah, A-nya itu yang ini. Jadi Y sama dengan 43,326 plus, dan tadi udah ketemu ya D-nya, dan ini X aja bukan X bar ya, mohon maaf ini tadi X bar. Jadi 43,326 minus 0,607 X. Nah, seperti itu. Itu menjawab tadi yang C. Nah, lalu kita ke yang D, hipotesis korelasinya ya. Nah, kita dapat di sini bahwa H0
H0 sama dengan pi sama dengan 0. Iya. Jadi H0, hipotesis 0 itu dimana pi sama dengan 0, yaitu tidak ada hubungan linear yang signifikan antara X dan Y. Nah, berbanding terbalik dengan yang hipotesis satunya, di mana pi tidak sama dengan 0. Tidak ada adanya hubungan linear yang signifikan antara X dan Y. Langsung saja kita masukin ke rumusnya, di mana T sama dengan R akar N-2 per akar 1 per R kuadrat. Nah, tadi R-nya tuh kan udah ketemu ya, yang di soal nomor B. R-nya itu kan minus 0,95 dikali N. N itu mana tadi? Nah, N itu ini nih, sampelnya ada 8. Ada 8 sampel, acak. Ada 8 sampel, dikurangin 2 dari rumusnya, dan per akar 1 min R kuadrat. R kuadrat sama yang tadi. Lalu kita dapatkan hasil minus 2,327 per 6,812, dimana taraf nyatanya adalah 5%, yaitu 0,05. Dan V sama dengan N-2 sama dengan 8 min 2, yaitu 6. Daerah kritis T alpha sama dengan 2,446. Nah, ini didapatkan 2,446 ini berdasarkan dari tabel koefisien T. Tabel bukan koefisien, tabel distribusi T ya. Mohon maaf. Lalu kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat terima H0, yaitu tidak ada hubungan linear yang signifikan antara X dan Y pada taraf nyata 5%. Seperti itu. Lalu kita masuk yang ke E, tentukan proporsi variansi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Kita langsung aja sih, kayak kita masukin rumusnya aja, itu yang Y sama dengan A tambah B X gitu. Cuman yang ini kan kita masukin X-nya, dimana X-nya itu ya mohon maaf. Nah, ya X-nya itu ini nih, maaf. X-nya itu ini totalnya 299. Jadi yang tadi sama 43,326 ditambah 0,6007 dikalikan sama 299, didapatkan hasil yaitu 136,2833.